Pendeta. Selamat sore. Selamat sore Kakak Desi. Selamat sore Kakak Ida. Gimana kabar hari ini Bu Pendeta? Baik, luar biasa. Kakak Desi? Sehat. Sehat semuanya. Oke adik-adik yang ada di rumah, sekarang saatnya kita masuk dalam acara penyerahan hadiah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Dan sebelum itu, kita persilakan nih Ibu Pendeta mau menyampaikan nih buat adik-adik yang ada di rumah. Silakan Ibu Pendeta. Ya, baik. Bagaimana kabarmu semua anak-anakku? Baik, luar biasa. Ya, kami sangat bersyukur kakak-kakak yang ada Ibu Pendeta karena dalam merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Begitu semangat, begitu memberikan respon yang baik. Harapan Ibu Pendeta, harapan kakak-kakak yang ada ke depan, kita tetap akan tingkatkan semangat yang ada. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Papa dan Mama yang begitu antusias memberikan topangan dan dukungan ketika anak-anak melaksanakan lomba. Tuhan Yesus pasti memberkati. Terima kasih semua anak-anakku. Shalom. Shalom, terima kasih Ibu Pendeta. Jadi Ibu Pendeta nih bilang nih buat adik-adik semua harus tetap semangat. Semangat, ya. Oke, sekarang Kakak Aida dan Kakak Desi akan membacakan siapa sih pemenang lomba. Terus tadi sebenarnya sudah ditahu ya dengan ibadah online kemarin. Jadi Kakak Aida mau bacakan kembali untuk Gens kelas Batita. Lomba foto keluarga tema kemerdekaan juara pertama jatuh kepada anak Kevin R. Marioli. Nah, anak Kevin berhalangan dan saat ini akan diterima diwakili oleh Kakak Agnes. Silakan Kakak Agnes. Dan untuk juara yang kedua ada teman kita nih, ada adik Davin. Yuk adik Davin silakan masuk. Ya, untuk yang juara ketiga ada anak Audriel Moka. Oke, kita biar tolong nih kakak. Ya, sekarang Kakak Aida mau panggilkan untuk kelas balita dan kelas 1 dan 2 untuk lomba menyanyi lagu kemerdekaan. Tadang, siapa ini Kakak Des? Ya, dek kan? Iya, juara 1 jatuh kepada adik Gerald Endera. Oke, diwakili oleh Kakak Uli. Silakan masuk Kakak Uli. Dan yang kedua ada ini Pak. Ada adik Franda Graciela Yandani. Ya. Dan yang ketiga ada adik Belvania. Oke. Silakan Ibu Pendeta, Kakak Desi boleh disiapkan hadiahnya Kakak Des. Pertama buat anak Kevin R. Marioli. Ini diwakili oleh Kakak Agnes. Sampai mana adik Kevin yang ada di sana? Ya, ini diserahkan juara 1. Oh iya, Ibu Pendeta Untuk adik Kevin Marioli. Iya, diwakili oleh Kakak Agnes. Kakak Agnes, kiranya akan dapat menerima hadiah ini. Yang kedua, Oh ada 2 hadiahnya. oh ada 2, nanti dibagi dengan Ibu Pendeta. Dan juara kedua adik Davin. Hadiahnya. Iya, adik Davin, bagaimana kabar? Sehat, baik. Sehat? Mau bilang apa untuk Papa yang jauh karena itu? Nah, Miss you Kakak. iya. Terima hadiahnya ada 2 lagu. Nanti bagi dengan Mama. Juara ketiga ada adik Audriel Moka. Iya. Bagaimana kabarnya, Kak? Baik. Luar biasa. Wow. Iya. Oke, dipersilakan untuk kelas Batita. Silakan kembali ke tempat. Sekarang kita penyerahan hadiah nih untuk kelas balita, kelas 1 dan 2. Terima kasih. Nah, ini yang lomba menyanyi lagu kemerdekaan. Wow. Diserahkan kembali oleh Ibu Pendeta. Juara 1. Sudah siap Kakak Des? Lomba menyanyi kemerdekaan.
sudah mau terima hadiah? Hah? Bagaimana nak? Senang? Senang ya. Iya, nanti bagi Den Oma Oke, dan juara yang ketiga ada Belvania. Silakan. Iya. Terima kasih. Dan ternyata kita kedatangan Gerald di sini yang juara. Terima kasih. Diserahkan kembali oleh Ibu Pendeta. Ya. Ya. Mau bilang apa untuk kakak-kakak semua? Terima kasih. Ya, terima kasih. Tetap semangat ya. Terima kasih Gerald. Silakan kembali ke tempat. Oke. Silakan Ibu Pendeta kembali ke tempat. Nah, sekarang nih Kakak Desi mau bacakan nih Ibu Pendeta yang lomba pidato tema kemerdekaan dan challenge. Yeay, iya. Untuk lomba pidatonya itu dari kelas 3, 4, 5, dan 6. Untuk juara 1 itu adalah anak Felicia Tandi. Yeay, kita beri tepuk tangan. Juara 2 anak Clay, diwakili oleh Kakak Uli karena tidak sempat hadir pada saat ini. Oke, silakan Kakak Uli. Dan kembali. juara 3 anak Kevin. Yeay, tapi mohon maaf tidak sempat hadir, bisa diwakili oleh Kakak Lia untuk mendapat hadiah dari mewakili Kevin. Iya, hadiah. Juara 1 lomba pidato. Apa yang mau disampaikan kepada kakak-kakak untuk kegiatan ke depan? Semoga lebih baik. Terima kasih. Wah, ada uangnya. Ya, waduh, aduh, depannya jadi Wow, hadiahnya banyak. Untuk juara 2 anak Clay diwakili oleh Kakak Uli. Iya. Kakak Uli banyak snack ini. Iya. Dan juara 3 anak Kevin diwakili oleh Kakak Lia. Ya, Terima kasih. ya, silakan kembali kakak-kakak. Yang berikutnya kita akan memberikan hadiah kepada challenge. Challenge-nya apa kemarin Kakak Aida? Merias wajah. Wah, ada 2 pemenang, ada 3 pemenang. Yang pertama anak Audrey Moka. Lagi dong. Iya, luar biasa. Yang kedua anak Alicia, diwakili oleh Kakak Agnes. Dan yang ketiga anak Kingsley. Yeay, ayo Kakak Kingsley. Ya. Ini hadiahnya akan diserahkan oleh Ibu Pendeta. Duh, besar DP hadiah, Le. Bilang apa, Nak? Oh, terima kasih. Yang Luar kedua, biasa. anak Alicia karena tidak sempat hadir diwakili Kakak Agnes. Iya. Iya, terima Agnes kasih. nanti berbahaya. Dan yang ketiga anak Kingsley. Aduh. Iya. Terima Terima kasih. kasih. Iya, kami aja. Ya, foto bersama. Silakan geser sedikit Ya. ya. Sini, Nak. Demikian ya Kakak Desi untuk Iya. serah terima nih lomba-lomba pada saat kemerdekaan kita kemarin yang ke-76. Dan demikian dan sampai jumpa di lomba-lomba tahun depan nih Kakak Desi Iya, ya. Kakak aja. Harus tetap semangat, Tuhan Yesus Semangat. memberkati. Shalom. Hai, selamat hari Minggu. Shalom. Adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik dan luar biasa. Nah, saat ini kita mau beribadah bersama-sama. Siapkan hatinya, berpakaian rapi, dan duduk yang manis. Adik-adik, sebelum memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kakak Yati. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa pembukaan dulu ya. Ya, mana sikap berdoanya?
kunci tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kehidupan di pagi hari ini. Tuhan sudah menjaga memelihara kami, dan pada pagi ini Tuhan kami boleh dibangunkan dalam keadaan tubuh yang sehat. Sekarang ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, walaupun kami beribadah dari rumah, sekarang ini ya Tuhan, kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan akan terus memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kakak harus ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian hari ini harinya Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Adik-adik masih semangat? Masih dong. Nah, dengan tetap berdiri, kita nyanyikan pujian yang berjudul Sayang Sayang Disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik, silakan duduk kembali. Saat ini, mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitabnya, karena kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Nina. Namun sebelum itu, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Jain. Mari siapkan hati sebelum berdoa, kita nyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita akan pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik di rumah, sebelum kita membaca dan mendengarkan sebagian dari kitab firman Tuhan, mari Kakak Jeng ajak kita satu dalam doa, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami telah memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Tuhan, sekarang kami akan membaca dan mendengarkan berita firman-Mu. Tolong Engkau pimpin sertai Kakak Nina ya Tuhan, berkati Kakak Nina yang akan membawakan firman-Mu, sertai Kakak Nina sehingga Kakak Nina dapat berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga kami anak-anak kelas 1-2 ya Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu, sehingga firman yang telah kami dengarkan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni akan salah dan dosa kami. Haleluya, amin. Ya, shalom adik-adik. Pagi ini Kakak Nina akan membawakan cerita tentang Ishak memberkati Yakub. Nah, ayat Alkitabnya terdapat di Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Adik-adik bisa membacanya secara mandiri di rumah setelah kita menonton video di bawah ini. Kita akan menyaksikan video tentang Ishak memberkati Yakub. Mari kita klik tombol di sini. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging beruang masakan anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau,
terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ya adik-adik, bagaimana dengan videonya? Pasti kalian sudah mengerti dan memahami tentang ceritanya. Nah, apakah kalian pernah melihat seseorang diberkati? Misalnya seperti anak bayi yang diberkati, yang dibaptis di gereja. Pendeta akan menumpahkan tangan di atas anak bayi itu dan mengucapkan berkat. Dalam gereja biasanya seseorang pendeta mengangkat tangannya serta mengucapkan berkat setelah selesai ibadah. Apakah kalian masih ingat cerita tentang Tuhan Yesus memberkati anak-anak? Berkat datang dari Tuhan. Itu merupakan janji Tuhan penuh kuasa supaya hal baik terjadi. Siapa yang dapat memberkati? Seseorang yang mengenal Tuhan dan mengasihinya. Biasanya mereka adalah pendeta, pengkhotbah, atau orang tua. Menjadi orang diberkati merupakan suatu hal yang indah. Allah memilih Yakub bukan karena ia layak, melainkan karena Allah menghendakinya. Di dalam diri Yakub terdapat suatu kerinduan akan hal yang rohani, melebihi kebutuhan jasmani. Sedangkan Esau cukup senang memperoleh apa yang ada tanpa mempedulikan hak kesulungannya. Sayangnya, Yakub tidak menantikan Tuhan untuk memperoleh keinginan hatinya. Dengan didukung oleh ibunya, ia menipu ayahnya yang sudah renta dan sudah buta itu untuk mendapatkan berkat. Tahun demi tahun, Yakub menanggung akibat perbuatannya yang tidak berkenan kepada Tuhan itu. Nah, dari pelajaran ini kita dapat memahami bahwa kita tahu Yakub tidak mau menunggu sampai Tuhan membuat Ishak memberkatinya. Terus percaya pada Tuhan dapat memberikan terbaik untuk kita tepat pada waktunya Tuhan. Kemudian yang terakhir, minta pertolongan kepada Tuhan agar kita dapat menunggu setiap hal baik yang direncanakan oleh Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan yang Kakak Nina bawakan. Semoga bisa memberkati kita semua. Shalom. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Nina. Saat ini Kakak harus ajak untuk kita semua menyiapkan persembahan kita, dan sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan segala puji syukur. Ayo semua semangat, kita tepuk tangan. Segala puji syukur
Baiklah adik-adik yang sama diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat kita pada saat ini. Namun sebelumnya kakak akan menyampaikan beberapa pokok doa yang akan kita dukung dalam doa syafaat kita pada saat ini. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Kita juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang mengucap syukur atas ketambahan usia di minggu-minggu berjalan ini. Kita berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang sakit di rumah maupun dirawat di rumah-rumah sakit. Kita juga berdoa bagi orang tua anak-anak sekolah minggu yang dalam usaha pekerjaan di masa pandemi COVID-19. Kita juga berdoa bagi para pelayan anak di GKST Jemaat Immanuel Palu. Kita juga berdoa bagi fakir miskin, anak-anak terlantar di mana saja berada pada saat ini. Dan kita berdoa bagi bangsa dan negara kita di masa pandemi COVID-19. Kita juga berdoa bagi tenaga kesehatan, para medis yang menangani COVID-19. Kita juga berdoa untuk persembahan syukur kita pada saat ini. Untuk itu adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita dengan sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu menyertai kehidupan kami. Kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Teristimewa Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, yang telah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Bahkan mereka perlakukan itu di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan kami mau berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang mengucap syukur atas ketambahan usia di minggu-minggu berjalan ini. Engkau Tuhan akan terus memberikan mereka kekuatan kesehatan, kebahagiaan, sukacita atas kehidupan mereka jalani. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu yang sakit di rumah-rumah maupun dirawat di rumah sakit. Engkau Tuhan adalah dokter dari segala dokter. Biarlah Engkau akan pulihkan mereka dari sakit mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang tua anak-anak sekolah minggu yang berusaha bekerja di dalam masa pandemik ini. Biarlah Engkau Tuhan akan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran. Biarlah apa yang mereka lakukan Tuhan boleh membuahkan hasil yang baik untuk kehidupan keluarga mereka. Bahkan sukacita mereka Tuhan Engkau lengkapi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi para pelayan anak di Jemaat GKST Immanuel Palu. Beri kesatuan hati untuk melayani Engkau Tuhan. Walaupun pada masa pandemik ini Tuhan, kami tetap setia mengiring Engkau untuk melayani. Agar kami boleh menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu dan siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan yang telah kami berikan melewat ibadah streaming. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan ini. Engkau terus memberkati kami semua agar kami selalu setia melayani Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak terlantar, fakir miskin, di mana saja mereka berada pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan akan terus memelihara juga kehidupan mereka, di mana saja mereka berada. Mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di masa COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Engkau akan selalu memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok desa. Biarlah apa yang mereka lakukan Tuhan semuanya berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi tenaga kesehatan, para medis yang menangani COVID-19 ini Tuhan.
Biarlah Engkau Tuhan akan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, ketabahan untuk menghadapi semua apa yang mereka lakukan itu, biar berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk persembahan syukur yang telah kami kumpulkan pada saat ini Tuhan. Engkau berkati ini Tuhan menjadi pelebaran pekerjaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami yang berdoa, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, sama-sama kita nyanyikan pujian Hati yang Gembira Adalah Obat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adalah